Menang itu kita akan menang. Menang dari apa? Menang dari carut marut pikiran kita sendiri, menang dari prasangka-prasangka buruk kita sendiri, menang dari gangguan-gangguan energi dari luar diri. Jadi kita menang atau kita sudah tidak terpengaruh oleh semua itu. Kita akan menang tanpa ngasorake. Ning nang ning kung, ning nang ning kung, ning nang ning kung. Jadi untuk berjumpa dengan Sang Maha Agung, syarat pertama kita harus hening. Kan yuk itu sudah sering sekali kita mendengarkan ning, nang, ning, gung, ning, nang, ning, gung. Sudah sangat sering. Cuma kita belum sadar. Padahal ning, nang, ning, gung itu adalah ayat yang harus kita baca. Untuk apapun, untuk kebahagiaan, untuk merubah nasib, untuk mengobati penyakit, untuk selesai dari permasalahan, untuk mengenal diri kita sendiri atau diri sejati kita. Syarat yang paling utama atau langkah yang paling utama itu ya ning, ning atau hening. Setelah kita hening, maka akan apa? Ning, nang. Nang itu kita akan menang. Menang dari apa? Menang dari carut marut pikiran kita sendiri, menang dari prasangka-prasangka buruk kita sendiri, menang dari gangguan-gangguan energi dari luar diri. Jadi kita menang atau kita sudah tidak terpengaruh oleh semua itu. Kita akan menang tanpa ngasorake. Kita akan menang tanpa merendahkan dan sebagainya. Ya karena kita menangnya adalah melawan ego kita sendiri atau melawan diri rendah kita. Yang saya maksud diri rendah adalah ya ego, ya nafsu kita sendiri. Jadi kita harus hening. Setelah kita masuk ke dalam keheningan, maka kita telah mengalahkan tanpa peperangan, yaitu nang. Ning, nang. Setelah kita menang melawan itu semua, maka kita akan ning lagi. Yang dimaksud ning itu wening. Wening itu bening. Kita kan bening. Rasa sejati kita itu kan bening. Rasa sejati itu terkotori oleh ego kita sendiri, oleh didikan orang tua kita, faktor lingkungan, faktor makanan, ya banyak sebab, faktor pergaulan, dan sebagainya. Sehingga faktor-faktor itu tadi menutupi kebeningan batin kita, menutupi kebeningan rasa sejati kita. Jadi ya kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Yang dimaksud diri sendiri itu adalah diri ego. Harus kita kalahkan. Keinginan-keinginan harus kita kikis sedikit demi sedikit. Karena kita butuh. Kita itu butuh, bukan menginginkan. Karena kebutuhan dan keinginan itu sangat jauh berbeda. Kebutuhan ya kita akan terima ing pandum. Asal kita selalu mengikuti kebutuhan, hidup kita pun akan tenang, damai, bahagia. Tapi jika kita mengikuti keinginan Allah,
Kape-kape kepengin, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Sehingga dalam ceritanya, si Nobita kan menjadi cengeng. Jiwanya itu jiwa cengeng, jiwa lemah. Jadi ya kikis keinginan-keinginan sedikit demi sedikit agar kita bisa menjadi jiwa yang tangguh, kita bisa menyelesaikan permasalahan, uh, ya kita selesaikan sendiri dengan dituntun oleh diri sejati. Jadi sudah tidak cengeng, kita akan tangguh menghadapi kehidupan yang kita jalankan di bumi ini. Nah, setelah kita bisa mengalahkan ego kita, maka kita akan bening, kita akan tahu kebenaran yang sejati. Setelah itu kan kebenaran-kebenaran sedikit demi sedikit itu akan terbuka. Hijab yang dulu-dulunya menutupi itu akan terbuka sedikit demi sedikit. Kita akan tercerahkan. Maka kita akan, ya, gung itu tadi. Gung Sang Maha Agung, kita itu akan tunggal atau manunggal. Manunggal dengan Sang Maha Agung. Tapi bukan diri raga ini, diri batin. Jadi kesadaran batin kita itu sudah dikembalikan kepada kesadaran murni. Sehingga kita manunggal, kita akan menjadi manusia. Manusia itu adalah manunggalnya rasa manungso atau manungso, manunggaling rasa. Jadi rasa kita itu sudah tunggal dengan rasa sejati kita, sehingga setiap gerak aktivitas kita itu akan dituntun dan dibimbing oleh beliau. Jadi kita akan mengikuti tuntunan agung dari beliau. Ya umpamanya kita akan menjadi wayang-wayang ilahi, kita akan dibimbing oleh beliau. Jadi kita sudah tidak mengikuti ego kita, tapi kita berserah kepada Tuhan kita dan kita mengikuti tuntunan dari beliau. Dan terkadang tuntunan dari beliau itu seolah-olah dianggap buruk oleh manusia. Tapi ya seperti itu. Terkadang kita melakukan sesuatu, ya hanya diri kita saja yang tahu, dan orang-orang yang sefrekuensi atau yang sudah di tahapan itu dan yang lebih tinggi lagi. Tapi orang-orang awam seperti kita ini itu terkadang susah untuk membaca atau memahami pergerakan tingkah laku beliau-beliau itu yang sudah manunggal. Karena seolah-olah terkadang perbuatannya itu nyeleneh, terkadang tak sesuai hukum syariat yang selama ini kita pelajari. Tapi ya itulah tuntunan. Sedangkan tuntunan ilahi itu sudah tidak sudah terlepas dari baik dan buruk, karena sudah menjalankan kebenaran. Ya seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa itu masih terikat oleh pemahaman syariat, belum bisa memahami kesadaran hakikat. Padahal Nabi Khidir itu dituntun oleh Tuhannya untuk membunuh anak kecil. Dan Nabi Khidir pun melaksanakan syariat kan protes. Kesadaran ini kan protes. Padahal di balik itu ada pelajaran yang harus kita kaji. Apakah Nabi Khidir itu berdosa? Ya tidak, karena ia melakukan perintah ilahi untuk memberikan pembelajaran kepada Nabi Musa. Lah kita sebagai orang awam, lebih baik kita selalu berprasangka baik kepada siapapun, karena banyak beliau-beliau yang sudah tercerahkan itu
segi fisiknya, penampilannya itu biasa saja, tapi ya beliau itu tercerahkan. Jadi untuk menilai orang yang tercerahkan dan yang tidak tercerahkan, jika hanya dipandang dari pandangan mata, dilihat dari penampilan, dilihat dari fisik, itu susah. Lah, oleh karena itu lebih baik kita selalu berprasangka baik kepada siapapun, agar kita tidak mendolimi diri kita sendiri. Ayo kita belajar untuk selalu berprasangka baik kepada siapapun. Jika orang itu belum tercerahkan, lantas berbuat keburukan dan sebagainya, ya kita tanggapi dengan bijaksana. Bukan berarti kita membiarkan hal-hal seperti itu dibiarkan saja, bukan. Tapi kita menasehati dengan ya yang bijaksana. Tapi jika kita sudah tertuntun dan terbimbing oleh Tuhan kita itu akan menanggapi hal-hal seperti itu penuh hikmah atau penuh kebijaksanaan, bukan dikendalikan oleh ego lagi. Karena terkadang kita melihat sesuatu di luar diri, kita menanggapinya itu kan biasanya dengan ego. Nah, kita belajar untuk terhubung dengan diri sejati, lan sejati ning diri, agar kita benar-benar bisa menghadapi kehidupan ini penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan cinta kasih. Ayo kita belajar bersama. Dan syarat untuk masuk ke dimensi seperti itu ya tadi itu, hening. Kita harus belajar hening, mengheningkan pikiran kita. Heningkan pikiran, karena pikiran ini kan sangat liar. Kita duduk di sini, pikiran ini nggak tahu ini sudah kemana, sudah berapa puluh atau berapa ratus yang kita pikirkan. Yo mikir listrik, mikir udu dentak, mikir kopi lah, mikir arisan lah, mikir pekerjaan, mikir anak bojo, mikir wong tuwa, mikir surga, mikir neraka. Wis akeh banget pikirane, sehingga otak kita itu dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Karena tugas kita ya hanya menikmati kehidupan ini. Kita nikmati nafas kita nikmati aktivitas kita nikmati semua yang ada di sekitar kita, nikmati. Kita itu hanya menikmati tanpa mencaci maki. Ini harus kita heningkan, karena pikiran ini sangat-sangat liar. Kita melihat sesuatu, untuk mendiamkan pikiran ini pun susah. Kita melihat sesuatu, pikiran terkadang itu langsung berpikir, oh itu ini, oh itu ini. Jadi diamkanlah pikiran kita agar tidak mudah menilai. Diamkan, heningkan pikiran kita agar kita melihat sesuatu itu hanya mengamati tanpa menilai sesuatu. Jika kita melihat sesuatu di luar diri, kita hanya mengamati saja tanpa ada penilaian dalam pikiran kita, akal kita, otak kita itu akan mendapatkan cahaya dari dalam diri, yaitu kepahaman. Tapi kita hanya memperhatikan, jangan memberi penilaian. Diamkan pikiran kita. Kita melihat sesuatu, jangan langsung ditanggapi, tapi diam dulu sejenak. Terhubunglah dengan diri sejati, agar kita ketika menghadapi sesuatu di luar diri itu akan tertuntun dan terbimbing. Caranya ya, kita masuk ke nafas, kita sadari nafas, kita nikmati nafas, dan rasakan yang ada di tengah-tengah dada kita. Karena beliau itu bertahta dalam tengah-tengah dada kita ini. Qalbu
min baitullah, Masjidil Haram itu ada di tengah-tengah dada kita. Untuk memasuki Masjidil Haram, ya kita harus melepaskan ego kita. Kita hanya menyadari nafas, menikmati nafas, rasakan energi ilahi yang akan terhubung ke tengah-tengah dada kita lewat pelantara nafas ini. Kita duduk, kita beraktivitas, nikmati nafas kita, tapi nafasnya itu ya nafas alami, seperti orang tidur, seperti bayi yang bernafas dengan pernafasan perut. Pernafasannya itu jangan dibuat-buat. Kita menyadari nafas, menikmati nafas dengan pernafasan alami. Kita sadari dalam kegiatan kita, kesadaran kita, rasakan nafas, nikmati nafas, dan rasakan yang ada di tengah-tengah dada. Maka pikiran-pikiran liar itu akan masuk ke dalam diri kita sendiri, sehingga diri kita ya tidak mumet lagi. Kita mumet, kita menderita, kita sengsara, kita kecewa, dan sebagainya. Itu ada di sini karena pikiran kita sendiri. Kenapa kita kecewa? Karena pikiran kita telah mengharapkan sesuatu. Nah, terus ketika yang diharapkan itu tidak terlaksana, maka pikiran kita itu akan kecewa, kita akan bersedih, kita akan galau, dan sebagainya. Jadi ayo belajar bersama untuk menikmati nafas. Rasakan nafas kita, rasakan aliran nafas kita yang keluar masuk secara alami. Rasakan ketika kita menghirup nafas, karena energi dari nafas ini akan menyentuh yang ada di tengah-tengah dada. Jadi kesadaran nafas ini, keluar masuk nafas ini akan terhubung atau tersalur dengan yang ada di tengah-tengah dada. Dan jika nafas sudah terhubung dengan diri sejati atau yang ada di tengah-tengah dada, maka pancaran energi dari diri sejati itu akan menyebar ke jiwa raga kita, sehingga jiwa kita akan tenang, damai, bahagia, penuh cinta. Raga kita, sel saraf, partikel, dan seluruh sistem organ ini itu perlahan tapi pasti itu akan terperbaiki atau akan diperbaiki oleh energi yang terpancar dari dalam diri kita. Sembuhkan luka-luka batin, sembuhkan trauma masa lalu, sembuhkan ketegangan pikiran, kecemasan, sifat-sifat negatif dengan kita menyadari nafas, menikmati nafas, terhubung dengan diri sejati, dan kita serahkan semua kepada beliau. Kita berserah kepada beliau, biarkan energi atau cahaya ilahi itu akan menyebar ke jiwa raga kita dan memperbaiki sesuai dengan kehendaknya. Tugas kita itu hanya menyadari nafas, menikmati nafas, dan rasakan cinta ilahi, kasih ilahi, energi ilahi yang menyebar, mengaliri seluruh sel saraf jiwa raga kita ini. Kita hanya merasakan nafas kita, sadari yang ada di tengah-tengah dada, dan kita nikmati nafas yang alami. Hanya seperti itu. Jadi nafasnya itu bukan nafas yang dibuat-buat, karena kita menggunakan sadar nafas. Olah nafas baru itu nafas yang ditarik, ditahan, dihembuskan. Itu olah nafas lah. Menyadari nafas, ya kita nafas dengan nafas biasa, dengan duduk santai,
dengan tiduran, dengan beraktivitas, berjalan, berkendara, dan semuanya atau semua aktivitas, kesadaran jaga kita ini harus menyadari nafas, menikmati nafas, dan terhubung kepada yang ada di tengah-tengah dada, agar pancaran menyebar ke jiwa raga kita. Ayo belajar bareng.